Yo, halo kalian semua, bersama saya lagi Profesor Y. Dan akhir-akhir ini aku emang suka game strategi sih. Jadi ya bisa dilihat aja aku sekarang sedang main Red Alert. Tapi karena sekarang bukan waktunya main game, kita akan coba untuk merenung aja sekarang. Waduh, merenung. Apa yang akan kita renungkan? Nggak sih masku, akhir-akhir ini aku ngerasa bahwa kebanyakan, apa ya, maksudku tuh manusia tuh kayak di drive sama reaksi spontan mereka gitu loh. eh Gimana ya, aku kalau ngelihat teman-temanku, maksudku kan ya aku bekerja sebagai seorang pengajar juga di, apa namanya itu, di sebuah sekolah lah. Dan juga maksudku tuh, apa ya, kan kalian juga tahu kalau yang namanya guru tuh kalau ngajar muridnya kayak, kalau gak diperhatikan tuh marah-marah gitu loh. Aku coba berpikir, maksudku aku gak ngerasa seperti itu sih. Aku kalau nggak diperhatiin ya emang, eh ya bukan berarti gimana ya, ada kan guru yang nggak diperhatiin tapi dia tetap santai ngajar, ya ada yang seperti itu. Tapi eh maksudku tuh aku kayak ngerasa bahwa kenapa sih kok guru itu marah-marah kalau nggak diperhatiin gitu loh. Jadi itu tuh, kalau menurutku sendiri tuh kayak, harga dirinya dijatuhkan, waduh, merasa direndahkan, merasa bahwa apa yang diomongkan itu nggak berguna. Intinya seperti itulah. Intinya kalau kita ngomong ngajarin orang terus kemudian gak diindahkan, ya artinya orang tersebut ya emang gak butuh sama apa yang kita ajarkan. Ya gitu aja sih kalau menurutku. Dan emang aku kadang ngerasa juga seperti itu. Ya kalau itu seluruh kelas ya, kalau cuman satu orang dua orang mah terserah. Kalau seluruh kelas kayak gitu, aku juga males mau ngajar di situ. Mendingan nggak usah ngajar sekalian. Tapi yang menjadi masalah tuh kadang, meskipun kita di situ mungkin mengaku bahwa kita tuh orang yang baik, orang yang seperti ini, tapi ternyata self esteem kita itu terkadang kita tuh kayak self esteem atau harga diri kita tuh ditentukan oleh, eh, faktor dari luar ya, sama seperti yang tadi. Kadang guru tuh marah-marah karena merasa dirinya itu nggak dihargai gitu, karena ya seperti itulah. Dan kadang aku juga berpikir bahwa kenapa harga diri seorang guru tergantung dari murid yang mendengarkan gitu loh. Emang agak-agak gimana ya, maksudku, itu tuh, eh, anti mainstream lah intinya. Kayak ya terserah kalian mau mendengarkan atau enggak, dan guru pun harus terima kalau dia itu gak didengarkan, karena harga diri seorang guru bukan terletak pada apakah materinya itu didengarkan atau enggak. Waduh, apa sih, kok malah bulat. Maksudku, jangan sampai kita merasa jatuh, kita merasa bahwa diri kita nggak berharga karena kita di sini menyampaikan materi dan tidak didengarkan. Karena ya harga diri kita tuh nggak sekecil itu gitu loh. Maksudku ya emang harga diri kita nggak sekecil itu. Dan gimana ya, kita memiliki hal-hal yang berharga lainnya yang bisa kita ambil, sehingga kita di situ tidak bukan mengorbankan sih, membuat emosi kita itu wasteful, terbuang sia-sia hanya karena sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Kita kan nggak bisa mengendalikan agar semua murid itu memperhatikan ya. Yang harus kita kendalikan ya cara mengajar kita gitu. So ya itulah, mungkin kebanyakan dari manusia tuh kayak gitu loh. Mereka tuh, menemukan bahwa harga diri mereka itu tergantung pada faktor yang ada di luar dari yang bisa dia kendalikan. Ya contohnya kayak guru itu tadi, dan saya melihat teman-teman kerja saya ya kadang seperti itu juga. Dan ya aku nggak tahu sih, soalnya gimana ya, aku kalau ngajar kalau emang nggak ada yang dengerin, semua sekelas nggak dengerin, ya udah, tak kasih soal aja. Tak kasih PR doang. Ya nggak seperti itu. Tapi aku, ketika mengajar ini insya Allah menemukan bahwa di setiap kelas tuh pasti ada yang di situ benar-benar berminat sama apa yang aku ajarkan, sehingga di situ aku bisa berdiskusi sama mereka. Intinya seperti itu aja. Tapi yang menjadi, apa namanya itu, masalah di sini, bukan masalah sih sebenarnya, tetapi apa ya, concern saya di sini tuh bahwa manusia tuh kebanyakan tuh reacting kepada sesuatu yang, apa, merendahkan dia. Maksudku kayak gini loh, kalau menurut Adler, psikologi Adler, aku gak tahu Adler siapa, tapi itu ada di buku Berani Tidak Disukai, karangan orang Jepang, aku lupa siapa.
Tapi ya kalian bisa baca dulu Gramedia. Bahwa masalah interpersonal manusia, kebanyakan masalah kita itu adalah masalah sosial, dan akar dari masalah sosial adalah harga diri yang bisa dibilang nggak terlalu tinggi juga. Jadi kita merasa merendahkan dan merasa direndahkan, bukan merasa merendahkan. Inti masalahnya adalah merendahkan dan merasa direndahkan. Itu adalah dua inti masalah yang ada di dunia ini. Waduh, dua inti masalah. Maksudku tuh masalah interpersonal tuh kebanyakan dari dua hal tersebut, dan dua hal tersebut itu sebenarnya bisa kita antisipasi dengan komunikasi yang baik juga, dan kita tidak terlalu baper dan kita tidak merendahkan orang atau merasa direndahkan orang gitu loh. Ya sama seperti guru tadi, kita nggak tahu muridnya itu lagi ngomongin apa, tapi dengan murid itu tidak mendengarkan bukan berarti harga diri kita turun dan kita merasa direndahkan oleh murid tersebut. Nggak berarti seperti itu kan, harusnya nggak berarti seperti itu. Karena ya jika harga diri seorang guru ditentukan dari murid yang bisa mendengar atau memahami atau memperhatikan materi, ya guru orang tuli juga berarti intinya sudah hina sejak dulu karena tidak ada murid yang mendengarkan. Nah, jadi itu adalah mungkin yang jadi masalah. Kita tuh terlalu merasa bahwa diri kita itu direndahkan karena kita kayak nggak kompeten gitu loh. Maksudku, ketika kalian dihina, kita nggak, sebenarnya ada orang yang di situ cuman bermaksud ngelucu, tapi karena kita merasa dihina, kita merasa marah. Dan ya misal ada teman kalian tiba-tiba bilang goblok lu atau jelek lu, kan penghinaan semacam itu tuh apa ya, kadang dia itu maksudnya ya cuman lelucon biasa, tapi karena kita merasa sial gua dikatain jelek, emang dia lebih jelek, dan kemudian ya ada reaksi berantai gitu lah, tiba-tiba membalas omongan dan lain sebagainya. Itu kan cuma komunikasi. Dan ketika orang itu dikatain jelek dan dia merasa, ya itu emang artinya dia merasa bahwa dirinya jelek gitu loh. Maksudku apa ya, kayak dikatain, ih kamu gak pernah gosok gigi ya, kok gigimu kotor sekali. Nah, dan ketika kita merasa tersinggung, merasa direndahkan dengan hal tersebut, ya artinya kita di situ ya emang merasa bahwa gigi kita nggak terlalu bagus gitu loh. Kalau kita merasa bahwa gigi kita itu udah bagus, udah kita gosok gigi setiap hari, ya dihina seperti itu tuh kayak ya udahlah, perasaan orang berbeda-beda mungkin ya seperti itulah. Atau ketika kita dihina, wih kok lu jelek banget sih, kalau kita di situ merasa bahwa diri kita ganteng, ya udah selesai. Itu kan omongan orang. Kenapa kegantengan kita harus ditentukan oleh orang, kan seperti itu kan. Kegantengan kita kan ditentukan oleh diri kita sendiri, gimana kita merawat tubuh kita sendiri kan. Iya nggak sih? Atau ketika orang di situ mungkin dia itu udah nilainya bagus gitu ya, nilainya bagus, terus kemudian dihina, ih bisanya cuma pelajaran doang. Nah, kalau dia itu memang orang yang jenius, ya meskipun dibilang goblok, ya emang dia tetap jenius. Meskipun seluruh orang dunia bilang dia goblok, ya emang dia jenius gitu loh. Artinya harga diri kita tuh gak bergantung pada apa yang orang lain omongkan kepada kita. Kalau orang lain mengatakan kita jelek, ya kegantengan kita nggak tergantung pada orang lain. Kalau orang lain mengatakan kita goblok, ya kepintaran kita nggak tergantung sama orang lain. Intinya kan seperti itu. Iya nggak sih? Iya dong. Dan kebanyakan orang tuh reacting sama kata-kata tersebut seolah-olah apa yang dihina, apa yang mereka miliki itu tergantung pada seluruh omongan orang gitu loh. Bahkan murid-murid saya sendiri ketika saya tanyain, sebenarnya kalian ini orang seperti apa sih, mereka tuh jawabnya, ya yang menilai kita kan bukan diri kita tetapi orang lain. Loh terus padahal kan yang selalu bersama diri kita 24 jam kan bukan orang lain. Bahkan meskipun orang tua kita itu gak akan bersama kita 24 jam penuh, tapi diri kita, apa yang ada di dalam pikiran kita itu selalu bersama kita. Ya ada beberapa orang yang nggak mengerti, tapi kita semua harusnya mengerti tentang diri kita sendiri. Saya tuh orangnya seperti apa gitu kan. Dan harga diri kita seharusnya juga ditentukan oleh diri kita sendiri gitu loh. Sehingga ketika kita direndahkan oleh orang lain, kita tuh nggak merasa direndahkan.
Tapi karena kita mengenal diri kita sendiri dan menerima diri kita sendiri dan mencoba memperbaiki diri kita sendiri ketika kita menerima bahwa kita itu punya kejelekan, ya artinya harga diri kita itu udah ditentukan oleh diri kita sendiri. Misalnya saya sebagai seorang yang di situ mungkin kurang kuat. Waduh, kurang kuat tuh maksudnya kekuatan saya terlalu lemah. Ya emang seperti itu. Meskipun ketika saya diejek, wah kamu nggak bisa apa-apa, kamu ngangkat gini doang nggak kuat. Ya udah, emang kenyataannya seperti itu. Dan mungkin saya di sini bisa dibilang orang yang di situ dianugerahi kecerdasan gitu ya. Ketika orang lain bilang goblok, ya iya apa kata orang lain deh. Tapi kan saya di sini nggak goblok-goblok amat gitu loh. Intinya kita menerima diri kita sendiri, menerima apa yang ada dalam diri kita, baik di situ baik ataupun buruk. Ya nggak ada yang baik dan nggak ada yang buruk sih sebenarnya, semuanya itu tergantung perspektif aja. Kepintaran juga dia buruk kalau memang digunakan untuk nipu orang kan. Nah, tergantung perspektif kita menerima apa yang ada di dalam diri kita dan mencoba untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita tanpa di situ campur tangan orang lain. Itu adalah sebuah fondasi dari harga diri yang tinggi sendiri. Dan kalau kalian pengen tahu sedikit tentang fondasi dari harga diri ini, aku pernah baca tentang 6 pilar yang akan aku bahas di website Mesti Sukses. Bisa kalian baca di mestisukses.com, 6 pilar untuk membentuk harga diri. Kemarin masih tak lihat itu masih ada 3, yaitu living consciously atau hidup secara sadar, kemudian self acceptance atau penerimaan diri, dan juga self responsibility atau tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dan ya, ada 3 itu. Untuk yang pertama ini aku bahas di website Mesti Sukses. Entah mungkin yang nanti akan dibahas lagi, aku nggak tahu juga. Tapi ya seperti itulah, kita di sini harusnya memiliki harga diri sehingga di situ dua masalah tadi, yaitu merendahkan dan merasa direndahkan orang lain, itu sendiri itu tidak menjadi masalah bagi kita, dan kita tidak menjadi mata rantai masalah bagi kehidupan di sosial masyarakat ini. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk renungan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa baca website Mesti Sukses untuk mempertahankan harga diri kalian sendiri. Menentukan harga diri kalian sendiri itu benar-benar penting loh. Karena ya seperti saya bilang tadi oleh psikologi Adler, masalah itu kebanyakan berawal dari merendahkan dan merasa direndahkan aja. So iya, tetap kalian semua ini adalah manusia dan merasalah berharga. Dan oke, gitu aja. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa.